umat beriman ini bukan milik dia. Tunggu Romo, paus uskup kan itu kan beda ya. Tapi udah lanjut dulu deh. Ini sesat, nggak boleh jadi ajaran. Nah lanjut Romo, kita balik lagi. Romo, berarti hierarki di agama Katolik itu seperti apa sih Mo? Gitu loh. Siapa ketuanya kan kita tahu kayak gitu. Siapa wakilnya? Terus kalau bisa juga di-share dong Mo, tugas mereka tuh apa sih biar kita tahu nih gitu. Oke, baik. Nah, para besti yang terkasih, karena kita tahu ya bagaimana terbentuknya hierarki itu bukan karena ya kemauan seseorang atau apa ya Pak, karena kita mendapatkan inspirasi Tuhan, maka kita tahu bahwa hierarki itu sebenarnya pertama-tama adalah tatanan suci. Bukan tatanan karismatik. Gitu ya. Karismatis lah misalnya seperti itu. Tapi tatanan suci yang kita bisa gali inspirasinya dari kitab suci. Allah menata dunia itu dengan baik. Gitu. Nah maka bagaimana kita membuat hierarki ini menjadi sebuah baik, sesuatu yang juga baik, melanjutkan kebaikan yang sudah dibuat oleh Tuhan, gitu loh. Dan supaya akhirnya bukan hanya tatanan ini saja yang suci, tetapi apa yang keluar dari tatanan yang suci itu membuat yang lain juga menjadi suci, menurut saya begitu. Nah maka pertama-tama tadi saya lupa Dina mau menyampaikan dasar biblisnya dari hierarki dulu ini ya. Ya baik. Yang pertama bahwa dari 1 Korintus 12 ayat 12, ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ya. Di sana dikatakan tentang adanya pejabat umat beriman. Oh, dari kata-kata itu? Iya, adanya pejabat umat beriman. Jadi semua umat beriman, tapi ada satu pejabatnya gitu loh. Mungkin ya yang dimaksud dengan bahasa kita sekarang. Tapi nanti kalau untuk menelusuri secara lebih detail, coba baca dalam kitab suci yang dalam bahasa Yunaninya. Mungkin akan lebih tepat tuh orang bisa mengartikannya ya. Yang dimana pejabat umat beriman ini tugasnya melayani umat kepunyaan Allah. Tugasnya pejabat ini melayani umat kepunyaan Allah. Nah maka kan menarik kan. Berarti orang-orang ini, umat beriman ini bukan milik dia. Gitu. Dia hanya diberi wewenang oleh Allah, kelola aja. Ingat nggak waktu Tuhan Yesus memberi perintah kepada Santo Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Yang punya domba siapa? Ya kan? Jangan merasa itu adalah milik kepunyaan, gitu loh ya. Enggak. Jadi hanya perantara saja supaya gimana nanti talenta yang diberikan oleh Allah ini benar-benar saya kelola. Gitu. Maka ya sudah, dia nggak punya kuasa kepemimpinan itu atas dirinya. Tapi untuk melayani mereka. Nah lalu dalam Kisah 15 ayat 2 baru mulai itu disebut, ya kan? Berbagai macam istilah, ya misalnya ada penatua. Gitu ya. Penatua itu seperti penilik. Nanti akhirnya berkembang menjadi episkopos atau uskup gitu ya. Jadi tingkat tabisan yang paling tinggi itu adalah uskup. Gitu, penilik gitu ya. Terus nanti dalam Efesus 4 ayat 11 ada yang disebut sebagai pengajar. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 28 ada yang disebut lagi episkopos. Gitu. Nah, itu mulai kan terarahkan. Terus kemudian dalam 1 Timotius 4 ayat 14 ada yang disebut dengan diakonos. Maka didapatkanlah gambaran seperti hierarki yang ada sekarang. Dengan bagaimana ditempatkan, siapa nih kira-kira episkoposnya, siapa ini presbiterosnya atau pengajarnya, siapa ini diakonosnya untuk apa yang melayaninya. Seperti itu. Nah, terus ditetapkan dalam kitab hukum kanonik. Gitu. Jadi apa yang diputuskan oleh gereja juga harus tertulis. Jangan sampai nanti kayak Dina nih nanya nih, dasarnya mana Romo? Nggak ada dasarnya, maka harus dalam bentuk tertulis. Gitu. Maka dalam konsili-konsili ekumeni, apapun yang diputuskan oleh para bapak-bapak gereja yang ikut dalam konsili-konsili itu harus tertulis.
Sehingga misalnya ada sesat, langsung dilihat, ini sesat, nggak boleh jadi ajaran. Kalau ini lurus sesuai dengan kitab suci, mari kita pertahankan. Seperti itu. Gereja belajar dari hal-hal seperti itu. Ya, terus tulisan-tulisan yang dianggap ini dimusnahkan. Enggak, gereja Katolik nggak pernah musnahkan. Belajar dari kesalahan, maka disimpan semuanya juga. Supaya gereja tahu bagaimana perkembangannya itu. Nah, maka dalam kitab hukum kanonik, artikel 330 sampai 572, di situ mulailah dituliskan tentang hierarki gereja Katolik, mulai dari paus, uskup, imam, dan diakon. Gitu. Nah, kalau ditanya tentang hierarki gereja Katolik ya, tugasnya tugasnya. Tugasnya ya. Kayak Bapak Paus ngapain? Apakah? Tapi harus dibedakan dulu, Dina. Oh, oke, boleh. Gitu. Boleh apa? Karena kalau langsung sama tugasnya nanti bingung. Jadi itu semuanya tugasnya para hierarki aja ya, gitu ya. Ya, gitu loh. Jadi jangan sampai nanti gereja hanya dipahami hanya sebagai Bapak Paus, Bapak Uskup, para imam sama diakon. Nah, gitu. Jadi kita harus tahu bahwa dalam gereja Katolik ada dua panggilan, gitu loh ya. Panggilan umum dan panggilan khusus. Panggilan umumnya sebagai apa? Sebagai umat beriman, umat yang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, panggilan khususnya ada dua. Panggilan sebagai keluarga dan panggilan sebagai tertabis, gitu. Yang masing-masing mempunyai kekasan dalam menjalankan tugas perutusannya, gitu. Nah, dari situ baru kita kemudian tahu, bisa membahas ya. Ada yang panggilannya di dalam gereja, ada yang panggilannya di luar gereja. Ya kalau kita lihat di dalam gereja, di dalam komunitas-komunitas ya panggilannya ya tadi itulah pejabat-pejabat gereja itu tadi. Hierarki itu gitu. Sambil juga keluar gitu, sambil marah. Tapi panggilan keluarnya sebenarnya adalah itu tuh tanggung jawab umat beriman pada umumnya gitu. Semua punya panggilan itu. Maka kalau kita itu hanya mengatakan saya kan tugas di gereja, itu salah gitu loh ya. Tugasnya memang mendapatkan di gereja, kemudian mewujudkannya juga di luar, di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentang tanggung jawab, nah baru kita bicara tentang tugas dan tanggung jawab ya. Dari hierarki ini kita tahu tadi, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Itu dari Injil Yohanes 21 ayat 15 ya. Maka atas perintah inilah, maka setiap orang yang dipilih untuk mengambil bagian dalam tugas pelayanan gereja mempunyai tugas untuk memelihara umat kepunyaan Allah ya. Terutama dalam hal iman, pengharapan, dan kasih. Ya, nah Paus menjadi pemimpin tertinggi gereja Katolik. Tapi siapa sih Paus itu sebenarnya? Paus itu adalah memang sebuah sebutan ya, gitu ya, menyangkut mungkin karena besarnya juga ya, tanggung jawab yang diembannya. Dan juga tertinggi. Dan tertinggi, gitu loh ya. Nah maka kita tahu bahwa dia dijadikan pemimpin bagi gereja Katolik Kesatuan. Tetapi sebenarnya dia adalah uskup Roma. Gitu. Tunggu Romo, paus uskup kan itu kan beda ya. Tapi udah lanjut dulu deh. Jadi artinya kan tadi saya pernah mengatakan Dina bahwa tingkatan tabisan yang tertinggi apa? Tabisan uskup. Iya. Jadi tabisan tingkat yang paling bawah level 1 itu diakon. Tabisan level 2 imam. Tabisan level 3 uskup. Udah itu mentok uskup. Gitu loh ya. Hanya di antara uskup-uskup itu dipilihlah satu yang menjadi pemimpin. Gitu. Dan nanti harus menduduki kursi Petrus. Melanjutkan kepemimpinan Petrus. Nah, Petrus menjadi pemimpin untuk gereja-gereja pada zaman dulu letaknya di Roma. Nah maka nanti siapapun yang terpilih harus menduduki kursi Petrus di Roma gitu. Jangan nanya kenapa ya pusat gereja Katolik di Roma gitu ya, bukan di Yerusalem. Yesus kan di Yerusalem, itu pertanyaan anak kecil gitu betul. Loh ya. Ya kalau kita tahu gereja aja bilang bertumbuh dari Petrus, Petrus terakhir ada di mana? Mati di mana?
Maka disitulah mulai bertumbuhnya gereja. Maka pusat gereja ada di Roma. Gitu. Nah, terus kemudian yang menjadi uskup di sana itu pastilah adalah pemimpin gereja universal yang melanjutkan kepemimpinan Petrus. Gitu. Nah, itu tentang Paus ya sebagai pemimpin tertinggi. Dia menggantikan Rasul Simon Petrus ya. Terus kemudian uskup. Nah, uskup itu dulu tuh ya komunitas-komunitas itu berdiri di mana gitu ya. Maka dia itu adalah ordinaris wilayah. Ordinaris itu yang punya kuasa atas suatu wilayah. Gitu, dipercaya jemaat di sana. Gitu. Nah, itu harus ada jabatan uskup gitu loh. Nah, terus maka disebut juga sebagai pemimpin gereja lokal. Tapi pemimpin juga seperti para murid-murid yang lain, mereka setelah hari raya Pentakosta itu mereka menyebar kemana-mana. Mereka menjadi pemimpin di gereja-gereja yang lain. Menjadi pemimpin gereja-gereja di mana umat itu ada dan harus dilayani gitu loh. Tapi tingkatannya apakah rasul yang lain itu berbeda dengan Petrus? Enggak kan? Sama-sama 12 rasul gitu. Maka tabisannya nggak bisa diadakan tabisan tingkat 4 level yang tertinggi. Bapak Paus nggak bisa, hanya dilantik sebagai Paus gitu ya. Maka otoritasnya hampir sama ya, dan tugasnya juga hampir sama, yaitu menyatukan seluruh umat beriman ya, terutama juga dalam memberikan nasihat, memberikan keteladanan. Itu tugas uskup gitu. Memberikan nasihat dan keteladanan untuk para imam doang atau gimana? Enggak dong. Dulu semua kan sentralnya adalah ke uskup semuanya. Jadi kepada semua umat beriman yang dipercayakan kepada uskup itu. Tadi saya kan udah, makanya saya nggak mau melompat tuh. Saya mau kita tahu dan paham apa artinya umat beriman. Ya. Umat beriman itu ada panggilan umum, ada panggilan khusus, ya kan? Kita semua ini. Maka uskup punya tugas itu. Gitu. Nah, lebih-lebih nanti juga akhirnya para imam yang terkait langsung pada melanjutkan pelayanannya uskup, nah maka dia harus terikat juga secara khusus dengan uskupnya. Gitu. Nah, sekarang imam. Imam itu disebut apa? Disebut sebagai penolong uskup. Gitu. Ada bermacam-macam peran yang bisa diberikan oleh uskupnya. Antara lain, ada imam yang mengajar. Nggak mungkin uskup bisa mengajar semua orang, ya kan? Ada imam yang diberi kuasa untuk mengajar. Ada imam yang diberi kuasa untuk pelayanan sakramen. Ada imam yang diberi kuasa-kuasa untuk urusan-urusan ordinaris. Atau ada imam yang diberi wewenang untuk karya-karya keuskupan. Gitu. Kalau diberi kuasa untuk hal-hal administratif, menjadi tangan kanan uskup itu biasanya disebut dengan kuria keuskupan. Wakil uskup misalnya untuk mengelola keuangan, untuk mengelola pastoralnya bagaimana, untuk mengelola paroki-paroki gitu ya. Itu. Terus kalau yang tadi karya itu misalnya ada imam yang dikhususkan untuk kamu ini deh kelola pendidikan di keuskupan ini deh gitu loh. Kamu kelola rumah duka deh. Kamu kelola apalah gitu, seperti itu. Nah, uskup kan punya banyak bidang. Nah, maka dia perlu orang-orang yang bisa menjadi penolongnya untuk supaya semua karya itu bisa berjalan. Maka dipilihlah imam-imam sebagai pembantu-pembantunya. Disebut penolong uskup. Gitu. Nah, berikutnya baru ada yang disebut sebagai diakon. Nah, diakon ini lebih spesifik gitu ya. Diakon itu disebut sebagai pelayan sabda, pelayan altar, dan pelaku amal kasih. Gitu. Nah, kalau pelayan sabda, umat sebenarnya udah pernah lihat, udah pernah belum di paroki Pulau Gebang ada yang menjadi diakon ditugaskan di sini? Setahu saya sih belum ya, Mo. Belum ada ya. Nah, kalau ada tuh nanti harus ikut tuh misalnya tabisan diakon. Pertama-tama kamu dipanggil, ditahbiskan untuk melayani. Nah, maka kayak tadi tugas-tugasnya jelas kan, melayani sabda. Dia harus bacain sabda tuh. Dia petugas pembaca sabda yang sah. Itu diakon.
gitu. Maka kadang-kadang imam itu memberikan tugas gitu, bukan kepada frater, tapi kepada diakon-diakon. Uskup juga kalau misa pontifikal ada diakon, uskup memberi tugas kepada diakon-diakon untuk membacakan itu. Tapi nanti yang memberikan nasihat siapa? Uskup. Gitu. Pada saat misa, diakon membacakan sabda, tapi yang memberi nasihat siapa? Imam. Karena dia adalah pembantu uskup. Gitu ya. Terus kalau untuk pelayan altar ya dalam hal ini kita tahu ya mempersiapkan segala sesuatu gitu yang terkait dengan supaya ekaristi dapat berjalan dengan baik gitu. Jadi dia harus siapin tuh kalau kita tahu sekarang itu diambil alih oleh misdinar kan ya. Nah pelayannya resminya juga siapa? Diakon sebenarnya yang melayani imam gitu. Nah terus pelayan amal kasih dalam Kisah Para Rasul itu para rasul mengangkat 7 diakon. Yang pertama, karena para rasul tidak puas dengan pelayanan yang sudah dilakukan selama ini. Karena mereka demi tidak terabaikannya pewartaan sabda, mengabaikan janda-janda dan orang miskin. Gitu. Maka nggak boleh para rasul, karena supaya pelayanan kepada para janda dan orang miskin tidak terabaikan, maka diangkatlah di antara kami yang akan mendapatkan tugas sebagai diakon-diakon. Gitu, supaya pelayanan ini dapat berjalan terus. Nah itu paling enggak tugas dan tanggung jawab dari masing-masing hierarki itu. Tapi semuanya pasti dicemplungkan di tengah-tengah umat, ya kan, supaya bisa bersama-sama dengan umat, ya, bagaimana untuk sampai kepada Yesus itu sendiri. Baiklah itu ya Besti ya tentang penjelasan ya. Secara singkat sih juga enggak ya, tapi cukup mendalami kita mengetahui hierarkinya di gereja kita nih, di agama kita nih Katolik tadi. Jangan ada yang pertama. singkat-singkat Besti, saya belajar tuh bertahun-tahun. Suruh jelasinnya 30 menit. Ya ketahuan deh, ya kan? Ya nggak apa-apa lah Romo, namanya juga kita kan berbagi ya. Kan biasa, anak zaman now kan maunya yang serba cepat. Iya, jadi Besti kita kan mempunyai 4 ya. Pertama Paus ya, sebagai pemimpin tertinggi. Di mana Paus ini juga merupakan uskup di Vatikan, di Roma, lebih tepatnya. Terus di bawah uskup ada penolongnya atau pembantunya. Kok pembantunya kok kayaknya kurang bagus ya. Sekarang zamannya asisten Romo. Asisten ya, yaitu Bapak Uskup ya kan. Kita selalu Bapak Paus, Bapak Uskup. Dan di bawahnya Uskup juga ada penolong lagi nih, yaitu para imam termasuk yang di sini gitu kan. Nah, para imam juga mempunyai penolong juga yaitu diakon. Jadi berempat ini harus bersinergi supaya bisa melayani orang beriman, umat beriman, khususnya Katolik.